Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kalau Anda datang ke daerah-daerah, ke kampung-kampung, ke desa-desa, Anda akan bertemu dengan orang-orang hebat. Orang-orang yang bekerja dengan hati. Orang-orang yang bekerja melampaui tugas dan tanggung jawabnya. Banyak sekali. Berbeda mungkin dari apa yang kita lihat sehari-hari, mereka adalah orang-orang istimewa. Sosok yang layak menjadi teladan bagi siapapun juga. Kali ini saya akan mengundang sosok-sosok teladan yang akan bercerita tentang apa yang mereka lakukan dan saya harapkan ini akan menjadi inspirasi bagi kita semua. Siapa saja yang akan saya undang? Saya mulai dari seorang anak muda bernama Jennifer Tonbesi. Iya. Jennifer, terima kasih sudah hadir di acara Kikandi ya. Nah, ini apa ini yang kamu bawa ini? Piala Tenaga Kesehatan Teladan tingkat nasional tahun 2023. Untuk saya? Untuk saya. Oh, untuk saya. kamu. Oke. Jadi coba lihat, boleh dong lihat. Jangan tahan. Ya. Terima kasih. Ya. Jadi kamu terpilih sebagai tenaga kesehatan teladan tingkat nasional untuk tahun 2023. Luar biasa ya. Tunggu. Jadi kamu berasal dari? Saya berasal dari Puskesmas Wini, Kecamatan Insana Utara, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oke, jadi ini buat saya atau tetap kamu Tidak, pertahan? itu punya saya. Oh iya, ya. Kalau kita rekam balik. Oke, silakan duduk. Kenapa kamu gigih sekali mempertahankan piala itu? Aku bisa bikin itu. Wah. Aku akan bikin 10 nanti buat diriku sendiri. Ini nilainya berbeda. Apa nilainya? Karena hasil dari apa yang saya lakukan di tempat saya bekerja, saya dihargai sampai ke tingkat nasional. Tapi jangan lihat pialanya, jangan lihat beratnya, tapi di balik penghargaan ini ada satu prestasi yang diakui ya oleh pemerintah secara nasional. Pekerjaanmu sehari-hari apa ya? Saya perawat. Perawat? Iya. Sudah berapa lama jadi perawat ini? 13 tahun. 13 tahun? Jadi dari umur berapa? Sekarang umur berapa? Saya sekarang 33. Kurangi 13, jadi kamu? 20 tahun. Sudah jadi perawat? Iya, waktu saya berumur 20 tahun, sudah jadi perawat. Kamu lulusan apa? Akbar Atambua, D3 perawat. Akademi ya? Akademi keperawatan di Atambua. Setelah itu saya melakukan lanjut kuliah lagi di Universitas Diponegoro Semarang dari tahun 2017 sampai 2020. Oke, terus? Dan setelah habis tugas belajar, saya ditugaskan kembali di Puskesmas Wini. Padahal kamu bisa pilih untuk kerja di Jawa atau melanjutkan pelayanan di Jawa atau memang harus pulang karena ikatan dinas atau? Iya, benar. Karena ikatan dinas saya harus kembali ke tempat saya bekerja kembali. Kalau kamu diminta tinggal hari itu boleh dan boleh, kamu akan tinggal di Jawa atau pulang kampung? Pulang kampung. Kenapa? Karena memang di sana masih membutuhkan banyak tenaga kesehatan, salah satunya perawat. Jadi saya melihat memang kebutuhan tenaga kesehatan di tempat kami memang masih sangat kurang, sehingga tentu saja kehadiran saya di sana bisa membantu meringankan masalah kesehatan yang ada di tempat kami bekerja. Tunggu dulu, aku terganggu. Kamu mempertahankan piala ini, taruh di sini dulu lah. Oh, iya. Iya. Dia nggak mau lepas, dia pegang. Boleh taruh sini? Boleh, boleh. Kalau lupa buat saya ya. Ivan, coba ceritakan di wilayahmu ini bagaimana kondisi kesehatan masyarakat di sana. Kalau kondisi kesehatan masyarakat di sana memang beragam. Memang banyak masalah kesehatan yang ada di tempat saya bekerja. Memang salah satu yang saya lihat sangat fenomenal itu adanya kasus-kasus kematian akibat penyakit diabetes mellitus dan juga komplikasi dari penyakit diabetes mellitus itu sendiri. Sehingga memang
membuat masyarakat di sana juga sedikit terganggu terkait masalah kasus kesehatan ini. Ya. Baik, sebelum kita lanjutkan ada baiknya kita lihat dulu ya tayangan berikut ini. Jauh dari hiruk-pikuk kota, Desa Wini terletak di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Di wilayah yang indah ini, rupanya kematian sempat jadi momok menakutkan akibat penyakit diabetes mellitus yang banyak diderita warga Desa Wini. Namun, sosok penolong hadir dengan sebuah inovasi guna mencegah kematian dan amputasi pasien diabetes mellitus. Dialah Adrianus Jennifer Hakiton Besi atau biasa disapa Ivan. Pria kelahiran 26 April 1990 ini merupakan perawat di Puskesmas Wini. Bahwa kalau kita di perbatasan ini ada pasukan polisi sama tentara, mereka menjaga perbatasan. Tapi kita di sini pasukan di bidang kesehatan yang menangani masalah-masalah kesehatan di wilayah perbatasan. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan, mohon kerjasama kita semua sehingga kegiatan ini tetap berjalan dengan baik. Inovasinya bernama Gercap Sero Pasukan, gerakan cegah amputasi bagi pasien ulkus diabetes di kampung perbatasan. Sejak diterapkan pada awal 2022, terbukti telah memberi kesembuhan pada pasien diabetes mellitus. Upaya promotif dan preventif gerakan tersebut makin dimaksimalkan dengan sosialisasi dan edukasi di Posyandu. Saya melihat bahwa inovasi ini belum pernah dilakukan di puskesmas lain yang ada di Kabupaten TTW ini. Ya. Sehingga ketika teman atau Pak Ivan ini menyodorkan saya untuk satu inovasi itu yang kita namakan Gercap Sero Pasukan ini. Jadi ketiga teman saya ini atau staf saya ini menyodorkan inovasi ini, saya sangat tertarik dan memang saat itu saya yakin betul bahwa inovasi ini pasti akan tembus sampai nasional. Ternyata ya terbukti juga inovasi ini sangat bagus dan bisa diterima di tingkat nasional. Seperti itu. Tak kenal lelah, Ivan juga mendatangi rumah-rumah pasiennya satu persatu. Om Nancy, habis ini kami mau periksa laboratorium, periksa darah dulu. Periksa darah untuk cek jangan sampai Bapak punya kaki ini HMLI, jangan sampai muih gula darah. Dari saya Ibu untuk Pak Ivan terima kasih banyak karena dengan adanya Pak Ivan punya 10 jari ini maka saya punya tubuh ini, saya punya badan ini sehat seperti ini. Saya bersyukur juga saya tidak punya apa-apa untuk membalas untuk Pak Ivan, saya hanya balas dengan kata puji Tuhan saja untuk Pak Ivan. Mungkin di hari lain, di waktu lain orang yang membantu Pak Ivan. Saya tidak punya apa-apa untuk membantu Pak Ivan. Ivan memaknai bahwa kesempatan baik yang ia terima adalah doa dari setiap pasiennya. Meski dalam keterbatasan, Ivan membuktikan bahwa satu langkah kecil sangat berdampak besar. Jadi sekarang Umi UBB. Ivan, kenapa kamu nangis? Mungkin pasien saya mendoakan saya. Jadi pasien tidak bisa kasih apa-apa sebagai imbalan, hanya doa ya. Emang kalau di sana masyarakatnya itu penghasilan utamanya dari apa? Petani biasa, nelayan juga memang di sana beragam.
Kalau dilihat dari kondisi rumah, artinya secara ekonomi rata-rata apakah masyarakat di sana relatif kurang mampu? Iya, benar. Kalau dilihat dengan apa yang kamu lakukan tadi itu perawatan terutama ya bagi pasien-pasien yang terkena diabetes mellitus ya. Iya. Berapa banyak di sana yang mengalami atau yang terkena penyakit ini? Sejak saya bekerja di Puskesmas Wini, saya melihat data 3 tahun terakhir di tempat saya bekerja. Ternyata ada sekitar 60-an kasus dan kematian itu 10%-nya akibat ulkus diabetik dan ada yang sampai amputasi. Sehingga saya berpikir sebenarnya kasus-kasus seperti ini bisa kita tangani sehingga untuk mencegah kasus kematian. Sampai kematian Ya. ya? Baik, kalau petugas kesehatan di sana atau tenaga kesehatan di sana, apakah sudah mencukupi atau? Kalau untuk tenaga perawat mencukupi. Dengar-dengar bukan cuma event aja ya yang jadi perawat di keluarga ya? Iya. Ada saudara-saudara yang lain juga jadi perawat? Ya memang kami, adik saya yang kedua perawat, yang ketiga juga perawat, istri saya juga perawat. Kenapa keluarga ini jadi keluarga perawat? Orang tua perawat juga atau bukan? Kalau bapak saya pendidikannya SMA, tapi beliau bekerja di rumah sakit, dulu masih di Timor Leste, bekerja di rumah sakit, sehingga mungkin itu membuat bapak saya pinginnya anaknya jadi sekolah perawat semua. Oh, Ya. jadi bapak yang suruh ini? Ya memang pilihan bapak. Pilihan, jadi kamu terpaksa ini berarti ya? Tapi kalau lihat bahagia sekali ya, kamu sampai nangis dengar mama tadi doakan kamu tidak bisa balas apa-apa selain doa, itu kebahagiaan yang kamu dapatkan ya, kamu rasakan. Jadi Ya. sebagai tenaga kesehatan kamu bahagia? Bahagia, sangat bahagia. Oh sangat bahagia. Dulu orang percaya dukun pasti ya? Masih, ketika pasiennya sakit, berobat ke dukun, terakhir lukanya semakin parah, komplikasinya semakin parah, terakhir puskesmas jadi alternatif terakhir kalau kondisi lukanya itu sudah terminal.